Baik, berikutnya kami persilakan untuk Bapak Meftafuddin yang insya Allah akan dijawab oleh guru kita Habib Nabil Al-Musawa. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah Ramadan telah tiba dan kita sangat beruntung dan sangat bersyukur hidup di Indonesia dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Palestina, di Yaman maupun di etnis Rohingya yang terlunta-lunta. Bagaimana pandangan atau nasihat Habib dan Ustadz terkait hal ini agar Ramadan tidak berlalu saja dengan sia-sia, agar bisa membawa pribadi dan bangsa kita menjadi bangsa yang bertakwa. Dan kemudian apa yang bisa kita lakukan, bangsa Indonesia lakukan untuk membantu saudara-saudara kita tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ustadz Miftahuddin dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah, baik yang di masjid ini maupun juga di seluruh daerah yang nonton Damai Indonesiaku. Benar tadi kata Ustadz Miftah ya, bahwa kita berpuasa di sini di Indonesia itu jauh lebih ringan dibanding saudara-saudara kita yang berpuasa di daerah-daerah konflik seperti Filistin, ya, bumi Palestina, ya, kemudian di Syam, di Syria, ya, Lebanon, ya, Lebanon, juga di Yaman, ya, dan di berbagai daerah-daerah konflik tadi disebut di Rohingya, di Kashmir, ya, di berbagai daerah yang kaum muslimin diperangi, dianiaya, disiksa, dibunuh, ya, dan seterusnya. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, salah satu daripada tujuan puasa itu juga adalah kita memiliki kepedulian sama orang yang enggak punya, ya. Maka dikatakan kana sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Adalah Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Saking dermawannya itu disebutkan dalam hadis, beliau tidak pernah bilang tidak sama orang yang minta. Gak ada manusia lebih dermawan dari beliau. Tapi dikatakan wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Tapi beliau itu lebih dermawan lagi kalau sudah tiba bulan Ramadan. Lebih dermawan daripada angin yang bertiup di musim kemarau, ya. Nah, makna daripada Ramadan itu merasakan ada orang yang susah, ada orang enggak punya, termasuk adalah saudara-saudara kita yang sekarang sedang dianiaya. Jangan sampai gitu, Bib, itu kan di negeri orang. Ya, di dalam ayat Quran dikatakan innama al-mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang namanya orang beriman tuh hanyalah orang beriman itu bersaudara dimanapun, nggak peduli warna kulitnya hitam, kuning, coklat, sawo matang, putih, ya, macam-macam. Yang penting dia beriman, itu saudara kita, ya. Dan di sana di Palestina, apalagi itu bumi Isra Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah enggak langsung saja dari Masjidil Haram langsung ke Sidratil Muntaha lalu jumpa dengan Allah Subhanahu? Kenapa disuruh mampir ke Baitul Maqdis, ya, Al-Aqsa, Palestina, supaya kita ingat itu adalah bagian dari akidah kita. Sampai di situ sholat berjamaah dengan seluruh nabi. Rasul SAW meminta Nabi Adam silahkan jadi imam. Kata Nabi Adam, anta imam, ya, kamu itu imam hadal kaum, ya, dari seluruh kaum ini, ya. Beliau mempersilahkan lagi pada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua nolak. Akhirnya beliau jadi imam, ya. Baru kemudian naik langit 1, langit 2 dan seterusnya. Supaya kita ingat, ya. Bapak Ibu sekalian, beda orang yang puasa seperti kita dengan mereka, ya.
La yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairi ulid darar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Beda, enggak sama orang yang duduk dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Mereka jauh pahalanya, ya. Sampai ada mereka yang menyampaikan, kalian baru puasa bulan Ramadan, kami sudah 5 bulan puasa. Ya, kebagian makanan. Kalian berpuasa menunggu berbuka dengan nikmat. Kami menunggu dentuman bom dari musuh dalam berpuasa. Maka minimal yuk kita doakan mereka. Kita ini saudara, doakan. Doa itu silahul mukmin, senjata kita. Kita enggak bantu dalam bentuk orang, tenaga, minimal doa kita. Mudah-mudahan dengan itu puasa kita adalah puasa yang betul-betul puasa secara hakikat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Habibana yang telah menjelaskan bagaimana kita memaksimalkan bulan Ramadan. Insya Allah kita akan bahas lebih dalam lagi, masih ada satu segmen lagi untuk tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.